Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini kayak kurang semangat. Saya mau biar semangat, bagaimana kita pantun dulu. Saya ingin yang membacakan pantunnya itu dengan suara lantang Kak Tia, karena orang Betawi. Silakan. Nur Atia, Zena Nur Atia, dipersilakan untuk membaca pantun. Jangan lupa bilang cakep. Pantun dulu yuk. Ayo. Sungguh indah alam Indonesia. Cakep. Aman dan tentram dalam kuasanya. Cakep. Daulah Safawi di bumi Persia. Cakep. Abad 1 puncak kejayaannya. Oke, terima kasih untuk Nur Atia. Berikutnya itu untuk pemantik supaya semangat loh. Kita belum mulai. Pantun yang berikutnya akan saya tunjuk. Tapi sebelum kita mulai belajar, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Anak-anak, coba dilihat kanan kiri kalian. Saya akan panggilkan namanya Sri Malakama. Baik, hadir. Baik. Ridho dan diridhoi. Oke, baik. Tidak ada yang hafal hari ini ya. Hari ini masuk semua. Oke, untuk absen, alhamdulillah semuanya sudah masuk yang ada. Kemudian akan kita lanjutkan lagi dengan membaca doa sebelum belajar. Saya ingin ketua kelas kali ini adalah, silakan. Siapa namanya murid yang paling belakang? Masa ketua kelasnya nggak hafal Pak namanya? Oh maaf, saya bukan ketua kelas, saya di sini guru mengajar. Itu dia makanya. Siapa namanya? Torik. Terlihat dari wajahnya Torik ini rajin. Jadi saya ingin mimpin teman-temannya dengan lantang. Torik ya, silakan dipimpin doanya Torik. Oh enggak, doa dulu. Silakan Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Torik. Baik, absen sudah, doa sudah. Berikutnya yang saya ingin lanjutkan adalah pantun. Pantun berikutnya akan dibacakan oleh Khair. Silakan Khair yang paling belakang dibaca pantun yang nomor 2 ini, barisan ini. Cakep. 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 Keren. Berikutnya barisan terakhir akan dibacakan oleh Salsal. Silakan Salsal. Dari silaturahmi junjung etika. Dari silaturahmi junjung etika. Cakep. Dari saudara silahkan dusta. Cakep. Dari Islam dengan penuh dinamika. Cakep. Dan renungan dari hidup kita. Yeay. Salsa hari ini sehat. Nextnya saya ingin orang tuanya datang untuk mengecek matanya ya, karena teman-temannya yang lain terlihat. Baik, terima kasih kepada Salsa, kepada Khair, dan juga kepada ketua kelas kita. Berikutnya, anak-anak yang saya banggakan, ini kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita itu tentang mengapresiasi kerajaan atau daulah Safawi yang berada di Persia dan juga Mughal yang berada di India. Bagi kalian yang senang Bollywood harusnya tahu ini karena ini kerajaan Islam berada di India. Nah, seperti itu ya. Saya ingin tujuan pembelajarannya dibacakan oleh Ridho. Ridho dipersilakan, terlihat nak? Ya Pak. Oke, dipersilakan Ridho. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, pendidik mampu pertama menjelaskan keteladanan daulah Safawi. Oke, cukup Ridho. Saya ingin Ridho menunjuk lagi temannya. Siapa yang terlihat menurut Ridho akan membacakan berikutnya? Oh, saya yang menunjuk. Oh, jangan. Oke, kalau gitu saya persilakan kepada Move. Silakan Move, dibaca yang nomor 2. Menjelaskan keteladanan daulah Mughal. Move, tunjuk teman berikutnya yang akan membaca. Lala, dipersilakan. Terakhir ada meneladani nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Oh, saya tidak ingin hanya membaca saja, dipahami. Yang pertama itu menjelaskan keteladanan daulah Safawi. Kita harus bisa menjelaskan loh setelah ini. Ingat, menjelaskan, bukan hanya tahu. Yang kedua, menjelaskan keteladanan daulah Mughal. Terus yang ketiga, nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari dari kedua daulah ini harus kita bisa. Gitu ya. Oke, itu yang nanti akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran, finishnya tuh ini.
Pertanyaan pemantik. Saya ingin dibacakan dengan lantang. Oh, dipersilakan yang baru datang. Ayo. Silakan. Kesini sebentar. Boleh. Dari mana ini? Mana apa macet? Oke, Nurhaliza kena macet, sedangkan Rosifah? Oh, penumpangnya. Baik. Oke, kalau gitu besok datangnya lebih awal ya, supaya tidak kena macet. Oke, silakan duduk di tempatnya. Silakan mengikuti ya. Pertanyaan pemantik. Setelah duduk dengan rapi, saya ingin Habibah membacakannya. Yang lain pahami kata-kata Habibah. Dipersilakan Habibah. Boleh sambil berdiri karena disut oleh kamera loh. Silakan Habibah. Pertanyaan pemantik, jika kalian menjadi pemimpin sebuah kerajaan Islam yang sedang mengalami kemunduran, apa yang akan kalian lakukan agar kerajaan tersebut kembali maju? Wow, amazing. Ini pemantiknya luar biasa nih. Kalian-kalian yang jago melihat masa depan atau bahasa kekiniannya tukang ngayal. Ini kalian disuruh memikirkan masa depan. Bagaimana jika kalian menjadi pemimpin kerajaan Islam di masa depan, tapi yang sedang mengalami kemunduran? Apa yang harus kalian lakukan? Oke? Pertanyaan ini udah paham? Tidak perlu dijawab sekarang. Karena inilah pelajaran yang akan kita bahas tentang ini. Oke? Bisa dipahami? Pertanyaan pemantik ini kita akan lanjutkan. Perhatikan gambar. Siva, sudah tarik napas dari luar baru datang. Gambar pertama ini menurut Siva nih gambar apa nih Siva? Gambar bangunan sejarah. White. Oke, gambar yang pertama ada yang tahu itu tempat apa? Nama tempatnya? Wih, cerdas sekali. Siapa namanya di belakang tuh? Fahira. Kasih apresiasi dong untuk Fahira. Oh, ini nih, walaupun paling belakang, sinyalnya paling depan. Taj Mahal. Oke. Terus berikutnya gambar nomor 2. Siapa lagi yang berpengetahuan luas? Boleh kalian angkat tangan. Itu sebuah masjid yang berada di daerah Persia. Ada yang tahu? Makanya kita akan belajar. Ini termasuk Masjid Isfahan. Ya, akan kita pelajari setelah ini. Apa yang kalian lihat? Tempat-tempat bersejarah yang mana di situ mengandung sejarah Islam. Menurut kalian, apa yang menunjukkan kemajuan suatu peradaban? Oke. Boleh di sini yang ingin menjawab apa yang menyebabkan peradaban itu bisa maju? Ilmu, Pak. Ilmu. Amazing, Fideh, luar biasa. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak bisa kita gunakan di kelas disimpan terlebih dahulu ya nak. Jangan digunakan sekarang. Baik, berikutnya ada siapa lagi yang mau menjawab? Mufidah luar biasa sudah menjawab. Ilmu. Ada lagi kira-kira yang bisa memang? Teknologi. Luar biasa ketua kelas kali ini. Wah, memang. Terus kemudian ekonomi. Tentu itu sangat penting sekali. Ada lagi? Kalian luar biasa sudah menjawab dan menunjukkan sampai mana pengetahuan kalian tentang perkembangan. Berikutnya akan kita bahas lagi tentang masalah yang akan kita pecahkan. Karena kita di sini pertemuan sudah yang ketiga, pertemuan 1 dan 2 yang kemarin sudah disampaikan, maka saat ini kita diskusi. Diskusinya tentang apa? Faktor kemajuannya dari kedua daulah tadi. Terus faktor kemundurannya, itu yang akan kita pelajari juga. Terus kemudian yang ketiganya, teladan apa yang bisa kita ambil? Oke, bisa dipahami? 3 hal ini yang akan kita diskusikan. Sebelum saya sampaikan materinya dan kalian bacakan, saya ingin hal ini menjadi patokan buat kita belajar hari ini. Apa slide yang sekarang? Daulah Syafawi. Saya ingin setiap siswa di sini mendapatkan giliran. Setiap siswa yang ditunjuk membaca, dia berdiri, kemudian dia boleh menunjuk siswa berikutnya untuk berdiri dan melanjutkan bacaannya. Bisa dipahami ya? Oke, kita awali dari Ridho. Ridho dipersilahkan, Ridho baca terlebih dahulu. Boleh sambil berdiri maju ke sini biar Ridho terlihat juga oleh teman-temannya semangatnya. Daulah Safawi. Berdirinya Daulah Safawi di wilayah Persia. Di wilayah mana teman-teman? Persia. Atau yang bisa disebut Iran pada saat ini. Oke, terus kemudian Pendiri kerajaan ini adalah Syah Ismail. Syah Ismail. Oh, Ismail yang kelas lain yang belum sampai. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ridho dan dilanjutkan dengan menunjuk temannya yang sedang duduk. Siapa Ridho? Oh, saya persilakan Ridho. Ridho nunjuk siapa? Saya sudah berdiri. Kalau gitu dilanjutkan ketua kelas. Ketua kelas boleh sambil berdiri diperlihatkan juga.
Melanjutkan bacaannya yaitu Yang nomor 2 masa kejayaan. Yang pertama ada kemajuan ilmu pengetahuan, dan yang kedua kemajuan seni dan arsitektur. Banyak bangunan megah, masjid-masjid indah dibangun seperti Masjid Syah di Isfahan. Kemudian yang ketiga kepemimpinan yang kuat, di mana pemerintahan kuat, wilayah kekuasaan juga luas. terima kasih ketua kelas. Tunjuk siapa? Gitu deh. Ya, dipersilakan kepada Vira. Vira lanjutkan yang nomor berikutnya. Yang ketiga yaitu masa kemunduran. Yang pertama ada perebutan kekuasaan, lalu kedua lemahnya pemimpin, tiga konflik internal, yang terakhir ada serangan dari luar. Oke. Anak-anak, sudah kalian dengarkan tadi teman kalian menyampaikan. Saya ingin sambil dipahami. Ilmu pengetahuan maju seperti yang tadi disampaikan oleh kalian menyebabkan zaman menjadi maju. Setuju berarti ya, sesuai dengan materi, luar biasa kalian. Kemudian kemajuan seni dan arsitektur itu bukti diantaranya bahwa Daulah Safawi di saat itu sudah mengalami kemajuan. Apa nih? Masjid-masjid indah dibangun. Bahkan hingga saat ini ada sebuah masjid yang di Isfahan yang tadi sudah kalian lihat gambarnya, itu masih berdiri dan menjadi peninggalan sejarah dunia. Nah, ini menunjukkan apa nih? Bangunannya pun sudah maju. Kalau sekarang jembatan baru dibangun, besoknya rusak. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan ini kuat. Ketika pemimpin kuat, maka suatu pemerintahan itu tidak akan mudah untuk digulingkan. Pemerintahannya kuat, wilayah kekuasaan pun menjadi luas. Sedangkan masa kemundurannya yang menyebabkan Daulah Safawi ini mundur, perebutan kekuasaan. Perlu kita garis bawahi. Sejarah mencatat penyebab terjadinya kemunduran umat Islam. Pertama, dari mereka tidak ada apa-apanya. Kemudian mereka banyak doa, fokus, mohon kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Karena mereka banyak doa, banyak usaha. Dengan usaha mereka Allah angkat. Setelah Allah angkat, sampailah mereka ke titik nyaman. Melupakan amalan yang mereka diangkat sebab amalan itu. Melupakan doa-doa yang biasa mereka baca. Sebab kenyamanan ini mundur hingga akhirnya Allah hancurkan sebab kenyamanan itu. Setelah hancur umat terdahulu, maka mereka ini akan taubat lagi, minta lagi kepada Allah, mulai lagi naik lagi. Seperti itu terulang terus. Maka perlu diingat, Daulah Safawi ini yang kita pelajari sekarang berawal dari yang tadinya biasa saja, tidak ada, lalu mulai dengan kekuatan-kekuatan ini. Kemudian masa kemundurannya penyebabnya perebutan kekuasaan dari dalam, bukan dari luar. Menunjukkan mereka sudah mulai lalai, perebutan kekuasaan. Next, berikutnya lemahnya pemimpin. Ketika pemimpinnya kuat maju, jaya. Ketika pemimpinnya lemah, maka akan mulai mundur dan hancur. Next, berikutnya konflik internal, sesama umat Islam berarti. Next, berikutnya ada serangan dari luar. Mudah saja musuh menghancurkan ketika sudah lemah. Bisa dipahami ya saat ini? Oke, kita lanjutkan tentang Daulah Mughal. Safira tadi sudah membaca, boleh menunjuk temannya yang masih duduk. Siapa yang belum dapat giliran? Saya ingin semuanya kebagian. Sofi, dipersilakan. Sofi. Daulah Mughal. Yang pertama itu berdirinya Kerajaan Mughal berdiri di India. Pendirinya Zahiruddin Babur, keturunan bangsa Mongol. Oke. Lalu kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa Jalaluddin Akbar. Oke, terima kasih kepada Sofi. Ini berdirinya Daulah Mughal ya di India. Saya ingin ketika saya ucapkan Safawi, kalian jawab dengan Persia. Ketika saya ucapkan Mughal, kalian jawab India. Paham? Kita coba dulu. Safawi. Masa saya sendiri suara kalian kalah sama suara saya? Ulangi. Safawi. Nice. Mughal. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, Sofi boleh tunjuk temannya yang masih belum kebagian untuk membaca nomor 2. Siva, dipersilakan. Yang kedua yaitu ada masa kejayaan. Masa kejayaan Daulah Mughal yang pertama itu ada toleransi dalam beragama, yang dimana menghormati masyarakat yang berbeda agama. Oke. Yang kedua yaitu adanya kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, yaitu perdagangan berkembang. Yang ketiga yaitu ada kemajuan arsitektur. Bangunan megah didirikan, salah satunya itu Taj Mahal. Luar biasa. Tapi saya melihat tadi ada yang sedikit agak tidak fokus. Khair, boleh tolong jelasin Khair, yang nomor 1 ini, toleransi beragama, kenapa sih masuk di masa kejayaan? Menurut Khair itu apa? Karena ketika dia sudah mencapai puncak kejayaan,
maka toleransi itu akan semakin beragam, Pak. Oke, jadi ketika sudah masuk kejayaan, toleransi jadi semakin beragam karena semakin banyak, semakin luas. Oke, pemahamanmu luar biasa, Hoyer. Walaupun kelihatannya nggak fokus, ternyata kamu mancing-mancing saya biar ditanya ya, luar biasa kamu. Oke, baik, terima kasih. Siva boleh tanya ke temannya yang masih duduk. Bukan tanya, kasih giliran. Salsabila. Salsabila, boleh dipersilakan. Nomor 3. Baik, yang ketiga yaitu masa kemunduran. Yang pertama ada konflik politik, yang kedua ada lemahnya penerus kerajaan, yang ketiga ada campur tangan pihak asing. Oke, anak-anak sudah dibacakan. Sekarang dipahami. Siap ditanya? Ketika saya tanya ada yang tidak bisa berdiri berarti ya. Sampai bisa menjawab. Berdirinya hanya seperti itu. Tidak bisa nih berdiri. Bisa jawab, duduk lagi. Siap ditanya? Siap. Baik, ada yang bilang tidak bisa, tidak siap. Karena tidak siap maka Sofi terlebih dahulu. Sofi, penyebab daulah Mughal itu bisa meningkat. Mereka bisa berjaya. Boleh kamu sebutin salah satunya, apapun itu. Apa tadi, Pak? Daulah Mughal bisa berjaya. Salah satunya boleh kamu sebutkan kenapa? Itu karena kemajuan ekonomi. Oke, kemajuan ekonomi. Terus itu aja. Oh, luar biasa. Oke, kamu bisa menjawab. Oh, kamu boleh tunjuk temannya yang tadi ngasih jempol ke kamu. Sri Mala, oke, boleh Sri Mala. Penyebab daulah Mughal itu kan baru disebutin satu, masih ada 2 lagi. Berjaya itu kenapa? Luar biasa Sri Mala. Toleransi agama yang kuat. Ini saya nggak dapat murid saya yang berdiri. Kalian fokusnya luar biasa. Oke, kalau gitu saya percaya kalian bisa. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, lihat lagi masa kemundurannya. Konflik politik. Politik lagi nih. Kalau kita bicarakan di sini, pelajaran kita nggak akan selesai. Berikutnya ada lemahnya penerus kerajaan. Kalau ingin kejayaan terus berlanjut, maka kita harus memikirkan penerus kerajaannya siapa, penerus pemimpinnya siapa, gitu ya. Terus kemudian ada campur tangan pihak asing. Nah, anak-anak, sekarang nilai keteladanan belajar dari kemunduran Daulah Safawi dan Mughal. Nah, apa nih belajar dari kemunduran yang bisa kita teladani dari kedua daulah ini? Saya ingin yang baca Zainah, boleh Zainah dibaca dulu. Yang satu hal yang bisa kita teladani apa saja? Hal yang bisa kita teladani yang pertama gigi berjuang, Luar tidak biasa. dalam belajar. Oke. Terus kemudian Semangat belajar, rajin membaca dan belajar. tentu lanjut. Yang ketiga menghargai perbedaan, itu menghormati teman yang berbeda pendapat. Luar biasa ini. Poin ketiga ini sebenarnya penting sekali dibahas ke semua siswa. Sayangnya ada siswa yang izin ya. Lanjut. 4. Menjaga persatuan, tidak membuli teman. Oke, yang kelima. Yang kelima, tidak mudah menyerah. Terima kasih kepada Zainah sudah membacakan. Ini ya yang bisa kita teladani. Dimanapun kita belajar, ini terpakai. Karena kita teladani sebagai pelajar. Gigi berjuang, tentu saja nggak boleh menyerah dalam belajar. Semester 6 akan ada tahapan-tahapan berikutnya yang lebih sulit ataupun itu, hadapi saja. Gitu ya, itu namanya tidak menyerah. Berikutnya semangat belajar. Tentu semakin kita banyak belajar, membaca, akan semakin kaya pula kita. Ada lagi menghargai perbedaan. Perbedaan itu diciptakan sama Allah agar kita saling mengenal. Makanya nggak menghormati perbedaan, ini agak sedikit melenceng. Gitu ya. Terus kemudian menjaga persatuan. Tidak boleh membuli teman, tidak mudah menyerah. Yang poin kedua, menurut Zainah, temannya siapa Zainah yang mau baca? Ditunjuk. Adinda. Oh iya, luar biasa, dia hari ini tidak terlihat. Baik, Adinda dipersilakan poin nomor 2. Jadi yang kedua ada hal yang harus dihindari. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Oke. Yang kedua ada perpecahan dan konflik internal. Oke. Yang ketiga lemahnya kepemimpinan, kurangnya semangat menuntut ilmu, dan yang mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Dan yang terakhir di sini ada tidak menghargai perbedaan. Oke, anak-anak, tentang meneladani pun sudah disampaikan, sudah dibahas. Silakan, dipersilakan. Sini, maju dulu sebentar, sini. Salim dulu. Dari mana ini sebelumnya? Maaf telat. Basah ini. Hujanan. Iya, Oke. Pak. Maaf, Pak, ya. Oke, silakan. Usahanya perlu kita hargai. Oke. Besok jangan lupa bawa payung ya. Oke.
Sekarang mari kita berpikir kritis. Jika kalian menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, jika apa satu program, please jangan MBG. Apa satu program yang akan kalian lakukan agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju? Pikirkan. Saya ingin setiap siswa nanti maju ke depan. Jika waktunya ada, membacakan program yang kalian ingin ada di Indonesia dan bisa menjadi lebih maju. Please, tulis, silakan. Di kertas yang tadi diberikan saja di belakangnya, tidak apa-apa. Itu nanti akan dikumpulkan kan di belakangnya saja. Ada yang atas nama saya, Pak Ibnu Maulana, di belakangnya. Nggak ada, belum dapat ya? Boleh. Dibagi sama ini ya. Sambil ditulis. Saya kasih waktu hanya 2 menit. Ini belum. Ya silakan. Siapa lagi yang belum? Ya saya juga tahu, makanya jangan telat. Siapa lagi? Sudah? Oke. Sudah? Ya. Langsung saja secara spontan, saya ingin yang membacakannya program yang ingin kalian adakan di Indonesia ini agar Indonesia bisa lebih maju. Seperti itu ya. Diki, luar biasa, baru sampai sudah ingin langsung maju menyampaikan. Diki dipersilahkan, Diki maju. Saya sangat mengapresiasi murid-murid yang mempunyai talent seperti ini ya. Oke, jadi program apa yang ingin dilakukan oleh Diki ketika Diki menjadi pemimpin Indonesia di masa depan yang bisa memajukan Indonesia? Yang pertama, mensejahterakan guru. Karena bangsa itu akan maju berhadapannya, salah satunya adalah pendidikan. Luar Yang biasa. pertama adalah gurunya dulu sejahtera, semangat mengajar sehingga muridnya juga menjadi orang yang hebat. Luar biasa. Saya tahu Diki masih banyak yang ingin disampaikan, tapi tunggu sebentar Diki di depan. Ini Banyak banget, Pak. ini apa ya? Apa itu ya? Ini apa ya? Jadi semangat. Menurut saya, Diki ingin mensejahterakan guru, maka dia perlu disejahterakan terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Baik. Siapa lagi yang ingin menyampaikan langsung? Cepetan. Boleh, dipersilakan maju. Semakin hebat jawaban kalian, boleh buktikan jawabanmu pantas untuk 5. Dipersilakan. Oke, program aku kalau misalnya menjadi pemimpin di Indonesia ini, Oke. karena siapa yang udah nonton K-drama terbaru? Wah. Itu kalau itu ada BPHP, itu Badan Perlindungan Hak Pendidikan. Dari muridnya, wali muridnya, gurunya, semua dapat perlindungan dari badan itu. Luar biasa. Di sini. Kamu. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Terus ya, berkarya terus. Ya, Bapak. Lanjutkan. Lagi, ayo silakan. Mufidah, dipersilakan. Baik, ketika saya nanti mana Pak menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, saya nanti akan lebih fokus kepada pendidikan. Wow. Alasannya kenapa tuh? Ini memajukan pendidikan Bapak, sehingga di situ nanti akan lahir seorang yang mampu mengembangkan Indonesia dan mengatasnamakan ilmu segala-galanya. Tepuk tangan lagi lah. Nih Mufidah, dipersilakan. Kamu luar biasa. Ada lagi? Ayo, siapa yang ingin maju? Wah, ketua kelas maju, silakan. Semangat sini. Ini ketua kelas kelihatan semangat, kayaknya dapat banyak. Dipersilakan. Oke, kalau dari saya simpel aja Pak, pengoptimalan EKTP Pak. Jadi dari Pengoptimalan. EKTP ini bisa kita optimalkan. Subsidi BBM merata, Oke, yang miskin ya pasti dapat, yang orang kaya nggak mungkin bisa. luar biasa. Kemudian buat subsidi KJP juga bisa masuk lewat KTP juga Pak. Oh, Kemudian subsidi BPJS juga bisa, cuma cukup scan KTP doang Pak. Kayak kita bikin kartu baru di ATM. ini luar biasa ini. Kasih tepuk tangan dong ini. Wah, Gimana ya Pak? ini menurut saya, kalau saya jadi pejabat, saya angkat nih langsung. Iya. Minimalnya jadi bagian di kelurahan. Ini kamu, aduh saya nggak bisa ngitung ini berapa. Dah kamu bawa. Kenapa tuh? Rezeki sudah ada yang ngatur. Seperti itu ya. Anak-anak, oke. Sudah disampaikan materinya, dari kalian pun sudah maju, luar biasa. Itu kemudian kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaan pemantik tadi. Jika kalian menjadi pemimpin sebuah kerajaan Islam yang sedang mengalami kemunduran, apa yang akan kalian lakukan agar kerajaan tersebut kembali maju?
Anak-anak, ketika kalian bisa memajukan yang sedang mundur, itu berarti kalian bisa memajukan diri kalian yang sedang tidak mundur. Karena kalian tinggal melangkah ke depan saja. Bisa dipahami? Jangan takut untuk melangkah selagi itu dalam kebaikan. Walaupun langkah itu kecil, kalian akan sampai pada tujuan jika tidak berhenti. Oke? Kita lanjutkan lagi. Saya ingin ini dibaca oleh murid saya yang bernama Satrio. Dipersilakan Satrio untuk maju ke depan. Kata-kata penting, belajarlah dari kejayaan mereka untuk diteladani dan belajarlah dari kemunduran mereka untuk dihindari. Boleh sedikit dijelaskan ke depan teman-teman? Kalau menurut saya sih, tentu kita sebagai manusia harus terus belajar dan mengupgrade diri karena kita nggak tahu ke depannya nanti gimana. Mungkin ilmu kita akan berguna ke depannya dan kita juga bisa istilahnya menurunkan gitu ke murid-murid kita atau ke anak-anak kita agar mereka bisa menghindari mungkin dari pengalaman kita, ada saran kita atau kita belajar juga dari orang lain dan mereka juga bisa menerapkan hal tersebut. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Satrio. Terima kasih Satrio. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Mari, penjelasan untuk hari ini, untuk tugas-tugas yang tadi kalian tulis tentang mau menjadi apa Indonesia ini di tangan kalian, kumpulkan nanti ke saya sebagai bahan evaluasi saya. Bisa dipahami ya? Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, maka mari sama-sama kita membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sekian dari saya Pak Ibnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.